Dengan melihat kita akan menjadi lebih pintar, dengan melihat kita akan menjadi lebih cerdas, dengan melihat kita akan mengalami langsung atau mengetahui secara langsung hal-hal yang dibayangkan lekat urusannya dengan unsur-unsur kreatif tadi gitu ya. Dengan kata lain, ketika kita tahu bahwa mata sedemikian sempurnanya, sedemikian baiknya, dan sedemikian representatifnya, contoh sebuah komputer tidak akan bisa bekerja kalau tidak ada monitor atau tidak ada layar untuk menampilkan kinerja komputer tersebut dalam bentuk output atau misalnya dalam bentuk hasil representasi dari sebuah kinerja bernama CPU, RAM gitu, random access memory, atau bahkan hard disk, atau bahkan listrik, atau bahkan supply listrik ke tenaganya motherboard. Motherboard itu sebagai badan, sebagai tubuhnya gitu ya, yang akhirnya bisa memproses segala macam jenis input tadi. Ada gerakan mouse yang akhirnya diinput sebagai sebuah gerakan teknis, didata menjadi gerakan digital, dalam artian dihitung koordinasinya bahwa koordinat titik dari yang pertama dia meletakkan mouse di sebelah sini, kemudian bergeser ke sini, ada perhitungan matematik dalam bentuk digital di sana, dalam bentuk angka maksudnya. Untuk akhirnya ditranslate menjadi sebuah output gerakan mouse yang ada di layar monitor kita. Begitupun dengan audio, ada satu file MP3 misalnya yang diberikan kepada kita, dan kemudian kita play audio tersebut di sebuah komputer. Ada prosesi di sana dan segala macam yang akhirnya bisa menghasilkan output berupa suara yang bisa kita dengarkan dalam bentuk lagu, dalam bentuk percakapan dan segala macam. So, kita akan coba bedah lebih lanjut tentang bagaimana visual bekerja untuk dunia kreatif. Visual itu sangat menarik untuk dibahas karena ada satu hal yang cukup sering dilewatkan sama orang-orang tentang prosesi merekam tadi. Bahwa mata kita itu sebenarnya difungsikan sebagai bentuk peneropongan atau pengintipan atau misalnya penglihatan dalam sebuah kejadian. Saat melihat, kita tidak pernah bisa merekam kejadian tersebut kalau kita nggak memiliki memori atau otak. Andai kan cuma dilihat dan diingat pun, kita nggak bakal pernah bisa menyampaikan itu kepada orang lain kalau kita nggak punya mulut. Tadi gue ngelihat buah apel warnanya merah, ada di sini. Gue melihat buah apelnya, gue rekam buah apel tersebut dengan warna-warnanya, dengan bentuknya, dengan kondisinya, dengan tempatnya, dengan suasana ruang tersebut gitu ya. Sehingga nanti akan kita sampaikan kepada seseorang melalui gerakan, kita menandakan bahwa ini adalah buah apel. Buah apel warnanya merah, misalnya kita bisa memegang benda yang warna merah dan segala macam. Ada yang akhirnya mengungkapkan itu secara deskriptif, bahwa tadi saya melihat apel warnanya merah ada di ruangan ini dan segala macam. Lalu kemudian tiba-tiba ada satu prosesi lagi tentang bagaimana caranya untuk meyakinkan orang bahwa gue udah melihat benda apel ini. Gue ambil kamera, gue potret apel tersebut, dan hasil potretannya tersebut gue kasih lihat ke teman-teman lain. Ini tadi saya memotret atau saya mendokumentasikan sebuah benda bernama apel, dan seterusnya. Ini yang dinamakan proses kreatif tentang kinerja sebuah mata yang akhirnya harus didokumentasikan atau harus disampaikan dalam bentuk naratif maupun dalam bentuk visual ya, kepada orang lain, kepada orang yang akan tahu persis bahwa pengalaman orang ini dalam melihat apel bisa terrealisasikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk ya apapun, video misalnya, dia merekam apel tersebut dalam bentuk video misalnya, atau dia bahkan nggak merekam itu dalam bentuk gambar ataupun audio, melainkan dalam bentuk paparan ucapan gitu. Tadi saya melihat apel warnanya merah bla 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 dan sebagainya di rumahnya si A. Rumahnya itu ada di sekitar sini, sehingga orang yang diajak berbicara membayangkan bentuk apel tersebut. Warna merahnya warna merah seperti apa? Seperti darah warnanya dan segala macam. Ini adalah
Unsur pertama, unsur terpenting dari sebuah proses kreatif, bahwa mata difungsikan sebagai sesuatu kinerja fisik atau unsur yang berkaitan erat dengan melihat sesuatu, menyaksikan sesuatu, sehingga akhirnya sesuatu tersebut bisa digambarkan melalui visual dalam bentuk apapun, misalnya lukisan, fotografi, susunan warna, garis, dan segala macam. Hal yang paling penting ini menjadi tidak penting ketika kita akan berbicara tentang sebuah prosesi lain bernama audio. So,